Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Gubernur DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua AP2 TPI, para anggota AP2 TPI, para narasumber yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan bisa mengikuti acara kolokium AP2PI, AP2TPI, mohon maaf, dalam keadaan sehat walafiat. Topik yang diangkat pada kolokium kali ini adalah tentang tantangan pengembangan pendidikan psikologi di Indonesia, refleksi 69 tahun pendidikan psikologi di tanah air. Krisis seringkali dilihat sebagai satu faktor untuk mendorong perubahan, sebagai game changer. Dari setiap tantangan pasti ada peluang, dan dari satu tantangan banyak peluang yang ada di baliknya. Inna ma'al usri yusra. Dua hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam menghadapi berbagai tantangan yang sedang kita hadapi selama 2,5 tahun terakhir ini, pandemi, dan juga perubahan global, dampak dari revolusi industri 4.0. Perubahan yang sangat pesat membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi, dan oleh karenanya kita semua juga harus mempunyai agility, kemampuan keuletan, kreativitas, inovasi, dan daya juang yang tinggi. Dalam waktu yang sangat singkat, kita melakukan transformasi, terutama di dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran melalui online learning. Dan pada saat yang sama, kita juga sedang melakukan adaptasi yang skalanya masif dalam upaya merespons terhadap perubahan dunia kerja dan perubahan sosial. Menghadapi perubahan dari tantangan revolusi industri 4.0 dan perubahan sosial menuju society 5.0 melalui transformasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saat ini dengan dunia yang semakin kompleks, batas antar disiplin ilmu semakin kabur. Di sisi yang lain, tantangan dunia nyata membutuhkan kolaborasi lintas disipliner yang tinggi. Apakah berarti disiplin ilmu hilang? Tentu tidak, justru lintas disipliner menunjukkan bahwa disiplin ilmu tetap dibutuhkan, tetapi cross-breeding, cross-kolaborasi antar keilmuan menjadi sangat penting. Sehingga menjadi keniscayaan dan keharusan bagi para mahasiswa untuk sejak dini berinteraksi lintas keilmuan, berkolaborasi lintas profesi. Selain itu juga mengenal dan memahami berbagai ilmu dari berbagai fakultas juga menjadi bekal yang sangat penting untuk bisa terjadinya kolaborasi antar disiplin keilmuan tadi. Di samping juga akan memperluas wawasan dan kesiapan untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Belajar dari Ki Hajar Dewantoro yang menggarisbawahi bahwa tujuan dari atau esensial dari pendidikan itu adalah memerdekakan anak-anak kita, memerdekakan manusia dari ketergantungannya, memerdekakan manusia untuk menentukan masa depannya sendiri, untuk mandiri, untuk berdikari, dan memilih masa depan yang menjadi passion-nya, menjadi cita-citanya, menjadi keyakinannya. Paradigma pendidikan yang membuka ruang-ruang merdeka bagi anak untuk berkembang, mengembangkan potensinya, membangun kemandiriannya, ini merupakan esensi dari kampus Merdeka yang sedang kita lakukan, maupun juga program yang lebih luas, yaitu Merdeka Belajar. Dengan kemerdekaan tersebut, maka potensi terbaik dari setiap anak akan berkembang dan tidak
terperangkap atau tidak terbatasi hanya di dalam ruang kelas, di laboratorium, dan perpustakaan. Transformasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini membutuhkan keberanian untuk kita keluar dari zona nyaman dan menata kembali pendidikan kita, terutama menata kurikulum kita, menata cara kita melakukan pembelajaran, dan mengingat kembali bahwa pendidikan tinggi itu adalah merupakan bridge, merupakan jembatan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Selain itu, yang juga sangat penting adalah kita membangun growth mindset dari anak-anak kita, sehingga generasi bangsa ke depan akan menjadi generasi yang lebih percaya diri, lebih confident di dalam menghadapi tantangan, dan siap untuk mengisi tantangan tadi sebagai peluang untuk membangun masa depannya. Untuk bisa melakukan perubahan tadi, tentu dibutuhkan transformasi dari perguruan tingginya sendiri, mulai dari transformasi mindset, transformasi kurikulum, transformasi pembelajaran, dan transformasi peran dosen di dalam mendampingi dan mengawal anak-anak kita, adik-adik mahasiswa, untuk menemukan masa depannya. Selain itu juga, Merdeka Belajar Kampus Merdeka membutuhkan perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan seluruh mitranya, dengan dunia kerja, dengan dunia profesi, dengan dunia industri, dengan masyarakat, dan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perguruan tinggi ikut mewarnai perubahan tersebut, dan bukan sebaliknya perguruan tinggi menjadi silo yang terpisah dari dinamika kehidupan. Bapak sekalian yang saya hormati, cintai, dan banggakan, pendidikan psikologi di Indonesia kita harapkan bisa berjalan selaras dengan perubahan dan tantangan kebutuhan layanan psikologi saat ini dan ke depan. Di dalam dunia psikologi tentu kesehatan dari para mahasiswa juga merupakan bagian yang penting, dan mindset dari layanan psikologi yang cakupannya sangat luas ini perlu untuk kita kenalkan kepada para mahasiswa sejak dini, baik aspek-aspek promotif, aspek-aspek preventif, aspek-aspek kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif, untuk mengembangkan potensi diri dan peningkatan kesejahteraan psikologis dari masyarakat. Ini merupakan salah satu kunci penting untuk kita menyiapkan generasi emas dan membangun Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama. Karena pendidikan psikologi kita harapkan bisa mampu untuk menghasilkan psikolog-psikolog yang kompeten, profesional, sesuai dengan standar pendidikan dan standar kompetensi psikolog, tetapi juga mempunyai agility, adaptability, kreativitas, daya inovasi, dan kemampuan kolaborasi lintas keilmuan. Dengan mindset yang broad-based, tetapi kompetensi pokok yang kuat, maka kita harapkan psikolog-psikolog masa depan akan memiliki wawasan yang luas dan juga adaptability yang tinggi dengan perubahan dunia kerja yang juga sangat cepat saat ini. Saat ini kita sedang menata sistem pendidikan dan layanan psikologi melalui penyusunan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang diinisiasi oleh DPR RI, dan saat ini pembahasan belum tuntas, tapi tentu kita perlu menyelaraskan antar undang-undang yang sudah ada, baik itu Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, maupun juga undang-undang lain yang terkait dengan profesi psikologi. Dalam upaya untuk kita memperkuat daya dukung AP2TPI terhadap penjagaan mutu pendidikan psikologi di Indonesia, kami berharap agar AP2TPI dapat senantiasa berkolaborasi dengan organisasi profesi psikologi, lintas bidang, dan juga lintas stakeholders. AP2TPI sebagai simpul yang lebih cair
harus dapat menjadi penyambung, penghubung yang cair dengan berbagai organisasi tadi, dan juga bisa menjadi bagian dari think tank pemerintah untuk memperkuat pendidikan psikologi, pengembangan dan pendidikan psikologi, termasuk juga di dalamnya rancangan undang-undang pendidikan dan layanan psikologi. Kami berharap peran aktif dari para pakar dan dari perguruan tinggi untuk bisa menjadi komunikator, menjadi jembatan antar dunia pendidikan dan dunia kerja, dan antar kebijakan dengan praksis. Sehingga kebijakan-kebijakan nasional pendidikan tinggi dapat difahami, dapat diterima, dan dijalankan dengan sinergis, serta transformasi besar yang sedang kita lakukan bisa berjalan secara lebih baik. Semoga peran AP2TPI di dalam membangun pendidikan tinggi kita ke depan akan semakin kokoh, semakin kuat, dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama. Demikian sambutan saya, dan mungkin sedikit informasi atau sharing tentang RU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Izinkan saya berbagi layar untuk menggambarkan secara singkat terutama aspek dari pendidikan profesi psikologi dan penataan tentang organisasi profesi psikologi. Jadi pendidikan psikologi ini selaras dengan perkembangan internasional maupun juga apa yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi maupun di dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kita mengenal pendidikan S1 psikologi yang akan menghasilkan sarjana akademik psikologi (SPSI) yang merupakan KKNI level 6. Kemudian pendidikan profesi psikologi akan menghasilkan psikolog yang kita sebut sebagai psikolog umum KKNI level 7. Kemudian masuk kalau kemudian dia akan mendalami satu bidang spesialisasi tertentu dalam psikologi, maka dia akan mengambil spesialis psikologi untuk menghasilkan psikolog spesialis, mungkin psikolog forensik, psikolog sosial, psikolog industri, dan sebagainya. Ini KKNI level 8. Dan kalau akan lebih spesialis lagi, subspesialis psikologi, akan menghasilkan pakarnya pakar psikolog, itu subspesialis KKNI level 9. Ini adalah jalur profesi. Di samping itu, kita juga memiliki jalur akademik, jalur pendidikan S2 untuk menghasilkan magister psikologi KKNI level 8, dan pendidikan S3 menghasilkan doktor psikologi KKNI level 9. Tapi ini jangan dicampur, karena di sini orientasinya fokusnya pada profesi, pada praksis, pada praktek, pada layanan, sementara di sini adalah pada pengembangan keilmuan. Jadi alur pendidikan psikologi dan karir psikolog itu mulai dari mahasiswa psikologi, belajar S1 psikologi, lulus sebagai sarjana psikologi KKNI level 6, kemudian dia mengikuti program profesi psikologi, mendapatkan surat tanda registrasi, mendapat sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, maka dia masuk ke dalam dunia profesi psikolog sebagai seorang yang profesional dengan kualifikasi setara KKNI level 7. Ini dia bisa menjadi psikolog umum, memberikan konseling, memberikan asesmen, dan sebagainya. Nah, ketika dia memasuki bidang yang spesialis, maka dia mengikuti program psikolog spesialis untuk nanti praktek sebagai seorang spesialis KKNI level 8 dan program psikologi subspesialis KKNI level 9 untuk mendalami satu bidang psikologi tertentu. Atau dia bisa mengambil track melalui program S2 sebagai seorang magister psikolog, program S3 sebagai doktor psikologi, dan kemudian nanti menjadi seorang peneliti atau akademisi. Nah, bagaimana kaitannya dengan pembinaan karir psikologi? Jadi setelah tadi menyelesaikan program profesi psikologi, mendapatkan STR dari organisasi profesi,
Dan kalau akan melakukan praktek, tentu akan memerlukan izin untuk praktek sesuai dengan bidang prakteknya. Jadi kalau dia praktek di industri, ya sesuai dengan pengaturan di sektor industri. Kalau dia praktek di kesehatan, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di kesehatan. Nah, SIP ini siapa yang mengeluarkan? Karena izin praktek tentu ini adalah peran dari pemerintah. Tetapi bagaimana kita memastikan bahwa si psikolog yang akan diberikan izin praktek tadi memang kompeten, memang layak untuk melakukan praktek, menjunjung tinggi etika dan sebagainya, maka perlu ada rekomendasi dari organisasi profesi yang telah menerbitkan STR tadi. Sehingga di sini ada rekomendasi OP. Demikian seterusnya. SIP tentu perlu pembaruan, seperti halnya di dalam license ya. License selalu ada pembaruannya. Nah, setiap kali pembaruan ada rekomendasi dari OP dan pemerintah berdasarkan rekomendasi tersebut menerbitkan surat izin praktek. Demikian pula ketika menjadi spesialis dan menjadi subspesialis. Nah, sebagai gambaran, jadi karena ini ada berbagai sektor layanan psikologi, maka seorang psikolog yang telah lulus uji kompetensi setelah mengikuti pendidikan profesi, dia masuk gerbang profesi dan dia bekerja di berbagai bidang. Nah, untuk sektor-sektor yang sudah ada pengaturannya, misalnya contohnya misalnya di layanan kesehatan sudah ada undang-undang nakes, maka dia akan mengikuti apa yang berlaku di undang-undang tersebut. Jadi dia setelah mendapatkan STR sebagai psikolog umum, dia menjadi anggota HIMSI atau himpunan yang memadai seluruh lulusan profesi psikologi, maka dia bisa mengikuti uji kompetensi atau mengajukan surat tanda registrasi untuk praktek di bidang klinis. Jadi STR psikolog klinis. Nah, dia bisa menjadi klinisi, psikolog klinis ketika dia bekerja di layanan kesehatan. Tapi dia juga bisa bekerja di bidang-bidang yang lain karena dia sudah lolos sebagai psikolog umum. Jadi ini memberikan ruang yang lebih luas bagi teman-teman psikolog untuk bisa memasuki berbagai lapangan pekerjaan profesi psikologi sesuai dengan pengaturan di masing-masing sektor tersebut. Jadi ini gambaran tentang profesi psikolog dan pendidikannya. Nah, ini tentu ketika masuk ke dunia kerja akan banyak sekali berbagai macam layanan, konsultasi, rehabilitasi, family psychology, maupun psikoterapi, dan sebagainya. Nah, ini selama dia mempunyai STR untuk bidang yang terkait, maka dia akan bisa melakukan praktek tadi. Organisasi profesi. Nah, fungsi organisasi profesi ini adalah tempat berhimpunnya profesi serumpun untuk menjaga dan mengembangkan marwah profesi serta melindungi anggota profesi maupun melindungi masyarakat dari malpraktek para profesional. Ini bisa merupakan lembaga yang memberikan manfaat bagi anggota, melindungi anggota, memberikan STR, memberikan sertifikat, atau meregulasi profesi. Nah, organisasi profesi tadi di dalam undang-undang ini, karena ini program profesi psikolog ini pada sebagai profesi pertama itu psikolog umum, ini harus diikuti oleh seluruh sarjana psikologi yang ingin masuk ke dunia profesi psikologi, maka semua psikolog profesional menjadi anggota organisasi besar ini yang namanya Himpunan Psikologi Indonesia. Ini adalah huruf kecil ya. Di dalam undang-undang karena sekarang de jure dan de facto itu HIMSI ini menjadi nama satu organisasi, tapi di dalam undang-undang ini kita berikan huruf kecil. Sehingga nanti kalau ada pergantian nama dan sebagainya itu tidak harus mengganti undang-undang. Nah, ketika dia memasuki satu bidang layanan tertentu, dia bisa bergabung dalam OP khusus keprofesian atau keilmuan atau OP yang lain sebagai bagian dari organisasi besar induk dari seluruh psikolog, karena psikolog ini sudah mengikuti pendidikan
program profesi psikologi pertama tadi. Nah, organisasi profesi ini tentu kira-kira gambar diagram Venn-nya seperti ini. Di OP Indo, ini di dalamnya ada berbagai macam organisasi profesi. Ini agar ada interprofessional collaborations, ada keselarasan, dan ada kebersamaan di dalam pengembangan profesi. Tapi juga ada organisasi profesi yang mungkin dia bisa, karena ada yang undang-undang yang lain, dia bisa irisan seperti ini. Jadi dia anggotanya adalah bagian dari seluruh atau bagian dari profesi psikolog profesional tadi, psikolog tadi, tapi juga dia bisa anggota dari bidang yang lain. Bisa saja itu terjadi. Dan kalau ini ada organisasi profesi yang diatur oleh undang-undang yang lain, tentu ini juga harus tunduk, profesi tersebut harus tunduk pada pengaturan di bidang praktek profesinya tersebut. Tentu kita tidak bisa mengklaim bahwa praktek seluruh macam profesi harus tunduk pada ini, tapi bahwa profesi psikolog itu tunduk dalam satu sistem undang-undang, yaitu Undang-Undang Psikologi, Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Tapi ketika dia praktek di satu bidang tertentu, tentu tunduk pada bidang yang diatur oleh regulasi di sana. Entah itu di industri, entah itu di pendidikan, entah itu di militer, atau itu di kesehatan, tentu akan mengacu pada undang-undang yang terkait dengan pengaturan profesi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga kolokium hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman AP2TPI maupun bagi masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.